Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryan Fatirza Firdaus. Oke, jadi di video ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu kita akan menentukan titik-titik yang ada di kurva stress strain ini, dimana nanti ada titik putus, titik maksimum, titik batas proporsional, titik elastis, dan titik luluh. Langkah yang pertama yang harus kita tahu adalah titik putus. Nah, titik putus ini biasanya itu kalau di kurva ada di titik yang paling bawah ini. Nah, sehingga titik paling bawah ini menandakan di data yang paling terakhir. Data yang paling terakhir 465. Nah, ini kita merahin aja. Kita merahin, lalu kita copy X, Y-nya. X dan Y-nya. Kita copy, lalu kita masukin ke kolom yang tadi di atas. Nah, kolom yang ini. Nah, oh iya teman-teman, ingat si kopinya ini jangan pakai CTRL-V, tapi pakai paste yang ini aja. Paste terus klik yang 123, yang paste value 123. Itu akan muncul sini datanya. Kita akan beri warna juga, warna merah. Nah, titik putus itu adalah titik di mana si suatu material itu mengalami kerusakan atau kehancuran gitu ketika dikasih beban. Jadi kalau kita melakukan uji terhadap suatu material dan material itu akan rusak atau hancur, nah disitulah penempatan dari si titik putus ini gitu. Jadi titik putus ini adalah titik keadaan di mana suatu barang itu rusak gitu atau hancur ketika diuji dengan beban gitu. Kemudian ada titik maksimum. Nah, titik maksimum ini kita harus cari dengan rumus. Rumus saya yaitu sama dengan max kita blok stressnya kita tutup kurung. Nah, didapat data yang ini, tapi data yang ini tuh masih cuma Y-nya doang. Nah, kita perlu cari ke si nomor angka ini, data angka ini yang si sumbu X dari sini apa gitu. Kita apain dulu, 456703955. 456 kita cari 456703955. Nah, ini ada. Nah, di sini langsung kita copy aja dan kita tandain dengan warna hijau sebagai titik maksimum. Kita copy juga. Nah, ingat jangan pakai CTRL-V, kita pakai paste yang ini. Nah, kita warnain juga, jangan lupa. Nah, kemudian ada batas proporsional. Oh enggak, tadi titik maksimum itu penjelasannya yaitu titik maksimum titik di mana si material ini ketika diuji dengan beban itu dalam keadaan beban yang paling maksimal gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman menguji suatu material dengan beban, nah si bebannya itu istilahnya kalau di titik ini tuh bebannya paling maksimal gitu diberikan ke si materialnya. Ini titik maksimum gitu. Kemudian ada batas proporsional. Batas proporsional itu adalah suatu titik di mana hubungan antara tegangan dan regangan itu masih linear. Jadi di sebelum titik ini tuh material masih dalam kondisi elastis atau murni, dan regangan yang terjadi sebanding dengan tegangan yang diberikan gitu. Nah, biasanya kalau mau nentuin batas proporsional ini kita harus mencari si data linearnya dulu. Nah, caranya gimana?
data linear ini teman-teman bisa zoom si kurva yang ini dan teman-teman bisa cari di sini menurut teman-teman yang bagian yang lurus dari si kurva ini yang mana gitu. Nah, misalkan contoh kayak gini. Dari titik ini misalkan 164 kan. Tandain catat dulu ini angkanya sampai misalkan sampai sini gitu. Misalkan. Nah, teman-teman catat angkanya. Nah, nanti teman-teman teman-teman cari ke data ini nih. Misalkan dari 36 sampai 50 gitu. Nah, kalau saya ini ngelihat lurusnya itu ada di titik 81 sampai 133. Bisa kita langsung tandain aja 81 sampai 133 mana. Ini 81 sampai 133. Nah, 133. Nah, ini kita tandain aja warna biru. Warna biru muda. Nah, ini tuh bisa disebut juga dalam modulus Young. Nah, si linear ini. Nah, untuk menentukan si batas proporsional tadi, nah, biasanya batas proporsional ini ada di data terakhir di data yang linear ini. Jadi angka terakhir di data yang linear ini. Jadi ini batas proporsional berarti ini. Nah, kita tandain aja warna biru tua. Nah, kita copy, kita masukin ke sini. Kita paste. Nah, kita kasih warna biru tua. Nah, kemudian dari data yang udah kita biruin tadi, kita bikin grafik untuk mencari si kurva linearnya. Cara kita blok sampai 133 tadi, kita blok. Langsung kita ke insert, kita ke charts, lalu scatter yang tengah. Nah, dapat nih kurva seperti ini. Nah, ini perlu kita dempetin lagi dengan cara klik yang ini, klik kanan, terus format axis. Nah, si minimum ini kita ganti menjadi 0,15 nih sini, biar nanti itu dempet 0,15. Kita enter langsung. Nah, nanti dempet. Nah, begitupun yang sumbu ini juga kita ganti minimumnya ke 1,5 E8. Nah, nanti akan seperti ini. Kita kasih nama dulu ini modulus Young. Nah, kemudian kalau udah jadi seperti ini, kita perlu mencari persamaan regresinya dengan cara kita klik kurvanya, kita ke chart design, kita ke quick layout. Nah, teman-teman bisa pilih yang fx nih, ada fx-nya, fungsi x-nya. Nah, nanti akan muncul data seperti ini, data si persamaan regresinya, tapi dalam bentuk kayak gini. Gimana cara ngerubah jadi angka gitu kan? Kita klik kanan aja, kita klik ini ya, langsung kita ke data yang ini. Nah, kita ubah kategorinya ke dalam bentuk number. Nah, nantinya akan menjadi seperti ini. Regresinya juga berubah kan, tadi 0,999 sekarang jadi 1 kan. Nah, kita taruh sini aja. Nah, angka yang ini, angka si ini kan Y sama dengan AX plus B kan. Nah, angka si ini, si 11,69 ini itu merupakan data modulus yang kurva yang di atas tabel tadi. Kita copy dulu, langsung kita taruh di sini yang kurva ini. Nah, kemudian kita paste yang ini aja. Nah, kalau seperti ini, kita gedein aja sininya. Nah, udah dapat kayak gini angkanya. Kemudian nilai formula juga harus kita cari. Caranya itu sama dengan slope, kita blok data yang ini, data si ini.
133, kemudian kita titik 2 koma, kemudian kita blok data yang ini, kita blok data yang ini 133 juga. Nah, lalu kita tutup kurung, kita enter. Nah, bentar. Oh bentar, coba kayak ada kesalahan deh. Oh 81 ini 8, bukan 87, 81 tapi. Nah, kita tutup kurung. Nah, dapat nih si angka formulanya. Nah, ini kita hapus aja tadi. Kemudian nilai C-nya ini nilai B. Nilai B yang di kurva. Nah, kurva tadi. Kurva sininya. Kok hilang ya? Kita bikin lagi aja lah. Bentar, kok hilang? Tadi kurvanya mana ya? Bentar, oh ini kurvanya. Nah, ini nilai untuk nilai C-nya nih 3,890. Kita copy juga langsung aja. Paste. Nah, langsung. Nah, kemudian ke titik elastik. Nah, titik elastik ini adalah titik yang menunjukkan batas maksimum di mana material masih dapat kembali ke bentuk semula ketika beban dilepaskan gitu. Jadi ketika kalian menguji suatu material dan material itu dilepaskan, nah titik ini masih bisa dalam kembali ke bentuk semula gitu. Nah, cara menentukannya adalah titik ini tuh berada persis di bawah titik batas proporsional. Nah, di sini. Nah, langsung kita copy aja di sini. Kita kasih warna coklat. Kita copy ke sini, langsung kita ke yang paste ini. Nah, dapat si titik elastiknya. Nah, mungkin untuk titik luluhnya itu bakal kita lanjut di video selanjutnya, karena masih banyak banget yang perlu kita cari lagi gitu, perlu kita tentuin lagi. Mungkin kita bikin juga dalam bentuk origin ya, si kurva ininya. Kita bikin si kurva yang tadi, kurva stress strain yang ini, tapi dalam bentuk origin. Kita buka origin. Nah, kita copy data dari Excel yang tadi. Nah, ini kita copy semuanya. Kita copy. Mungkin teman-teman mau nyoba gitu bikin si kurvanya di origin, bisa. Nah, ini strain, ini stress. Nah, langsung aja copy. Nah, kalian teman-teman bisa klik yang tombol yang ini, garis line ini. Oh enggak, teman-teman blok dulu ininya. Nah, ke ini. Nah, langsung sama aja kan sama kayak yang tadi Excel, bisa kayak gini. Nah, kemudian teman-teman ini nolin dulu, klik kanan, klik aja ini, klik garisnya, bentar, klik 2 kali, teman-teman ubah dari 0, yang horizontal juga dari 0. Nah,
sama aja kan kayak di Excel tadi, berarti tuh sama puncaknya. Kayak mungkin cukup sekian video part 2 ini, sampai di titik elasis terlebih dahulu. Mungkin untuk penentuan titik luluhnya, karena emang cukup panjang juga durasinya, nanti untuk titik luluh kita lanjut ke part selanjutnya atau part 3. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa nanti tonton lagi di video selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan penentuan titik luluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.